semesta. Semesta. Hukum alam ini tidak bisa dikatakan, wah ini tempat orang rajin ibadah, tempat ini orang melakukan maksiat dan sebagainya, karena alam tidak mempedulikan itu. Kalau hari ini terjadi tsunami, hari ini terjadi gempa. Kenapa ada hukum alam? Mungkin perilaku kita ke alam kurang menghargai. Betul. Tentang keserakahan kita, ramalan Joyoboyo akan ada. Besok bakal ada tanah sakilan kena pajak. Yang akan datang ada masa di mana tanah sejengkal tangan kena pajak itu. Iya, terbukti sih. Jadi siapa kita itu di dunia cuma numpang. Jangankan orang-orang yang berebut tanah tahun ini lebih, apalagi tentang pandangan orang yang berebut kasta tanpa pengetahuan. Nah itu gimana tuh Mas? Ini terjadi nih. Apalagi di tahun-tahun sekarang ini ya, gue bilangnya selalu balik ke tahun politik lah ya. Karena kenapa bahasa selalu begitu? Di tahun politik ini justru semua bermunculan. Semua berbondong-bondong mengklaim kalau dia adalah si ini, si itu gimana Mas? Itu semua ilusi. Kita jangan terlalu banyak di-prank. Kita sudah berkali-kali di-prank sama orang. Nanti kita tidak usah berpikiran jauh-jauh. Kepala desa aja. Nanti kalau saya jadi tuh, saya akan sejahtera rakyat. Tapi kenapa begitu jadi dia mulus? Dia yang sejahtera. Iya, dia yang sejahtera. Enggak. Banyak orang berebut tulang tanpa daging. Itu yang terjadi di saat ini. Berebut tulang tanpa daging. Kok miris? Dan ini sampai kapan kayak gini? Nusantara ini. Kita ini butuh seseorang yang berani menunjukkan, membuka tabir-tabir yang sengaja disenyapkan. Setuju. Gue setuju banget. Nah, jadi kayak tadi itu kan Mas Tigor bilang nanti semua ini bakal terbuka dengan sendirinya. Siapa yang jahat, kebusukannya nggak peduli harta lo berapa, pangkat lo apa gitu kan ya. Kayak yang gue selalu bilang di story gue, ini portal udah kebuka. Kayak seolah-olah secara tidak langsung mereka, para leluhur Nusantara ini terutama, mereka kayak mengambil alih pekerjaan yang tidak pernah bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin atau yang berwenang di alam nyata ini. Begitu nggak? Benar. Karena kalau kita lewong Jawa jaga kalau kita mengharapkan sesama manusia banyak kecewaannya. Betul. Biarkan alam yang berbicara. Ini gue yang mau nangis nih jadinya. Iya. Ya itulah, kan kita memang tidak boleh berharap sama siapapun ya. Seperti kita kalau yang masalah yang akan datang gitu kan, kayak tadi Mas Tigor bilang, bahwasanya mau siapapun nanti pemimpinnya yang akan cari makan kita sendiri. Sama aja kayak tadi Mas Tigor bilang. Jadi kita ini jangan terhasut dan dihasut. Kenapa saya ngomong gitu? Karena kita manusia ini mudah dihasut, mudah dibentik-bentik, mudah ditabrak-tabrak. Nanti ingat ya, kalau ada dorongan, ayo berangkat ke sana, protes gini, harus tahu dulu. Betul. Tujuan dan maksudnya apa? Jangan kita mudah dihasut. Takutnya apa? Oh, kita akan ada tragedi 98 part 2. Wow. Bisa terjadi nih Mas ya? Bisa terjadi. Ini clue atau apa ya? 2023 atau 2024? Saya kalau itu ini dengan saya panas. Siap-siap aja berarti kita sebagai makhluk alam. Tapi seberapa ini sih peran dari para leluhur kita ini Mas? Kemarin kapan ya? Berarti Suro yang lalu saya di Pantai Selatan, saya membuka berkomunikasi dengan pengetahuan mereka. Kenapa? Bukannya kita percaya enggak, tapi mereka kan mungkin lebih tahu ya. Kita berbicara, saya bertanya bahwa saatnya kita ini harus kembali ke Nusantara. Tapi ya benar, banyak nanti orang yang dianggap itu yang menyelamatkan orang-orang itu bukan orang-orang yang dianggap bisa, tapi yang menyelamatkan hanya mereka yang dianggap paham. Orang ngerti sama orang paham itu hidup. Orang pintar banyak, bodoh dan pintar itu relatif.
Tapi kalau yang namanya kejujuran, pemahaman itu sudah mendarah daging. Makanya jangan salahkan ketika saya banyak sekali pasien-pasien saya dari orang-orang kelihatannya orang atas gitu ya, coba saya nggak reiki. Karena yang saya lihat bukan itu. Mungkin ada orang batas matikor itu sombong, tidak ada teman Pak ini tidak mau. Petinggi yang ada di sini kemarin berikut saya nggak mau. Kenapa Mas? Gak ada gunanya, untuk apa? Kita gak ada gunanya. Kita ini sudah capek berada di kemunafikan. Betul. Lelah kita ini hanya dipakai wayang. Dan daripada kita dipakai wayang, kita nangis sendiri. Benar. Saya tidak peduli kamu dari orang berseragam lipat, saya tidak peduli. Iya. Kalau kamu butuh datang, itu ada. Betul. Betul. Nah, ke aku sampai ke situ berarti aku yang goblok, aku ngengel. Karena adabnya bangsa Indonesia, rakyat kita tidak seperti itu. Tidak dilihat dari jumlah kayanya atau jabatan, tapi dilihat dari siapa yang butuh datang. Stempelmu jabatan itu hanya stempelmu. Oke, ini kita di bulan Juli ya. Berarti masih ada waktu tuh sekitar 5 bulanan lagi. Iya. Nah, gimana menurut Mas Tigor di next year 2023? To the point aja. Ketika kita diberi ruang untuk memilih, yang dibuka jangan hanya mata, jangan telinga. Nanti kalian dibuka, pikir dampak sebab akibatnya TV. Iya. Kita tidak main-main. Nanti kalau kita main-main yang disalahkan siapa? Itu kan pilihan sendiri. Ketika kita dibutuhkan suaranya, mereka berlomba-lomba menyelimur kita untuk mendapatkan suara. Betul. Tapi ingat, berapa kali ketika kita rakyat ingin bersuara, kita dibungkam rapat. Betul. Itu harus kita putar. Jangan kita sampai bisa dibeli dengan nominal. Betul. Setuju. Suara kita itu harga diri kita. Betul. Kalau hanya dibeli 200, 300, 500, wah berarti harga dirimu rendah sekali. Dan sekali. Kapan negara ini mau maju? Kalau gitu kita mendukung untuk tidak bermani politik. Aku aja Mas maju itu ya, ini bukan mau promosi ya, maju itu, gue nggak peduli kalau gue nggak akan ngasih lu sembako, janji-janji busuk nggak, lu lihat aja apa yang akan gue lakukan bahkan sebelum gue itu berpikir untuk mencalek. Kenapa gue mencalek? Karena Mas, aku pikir sama aja, karena kita ngomong aja bilang, ini perempuan apaan sih ngomong mulu ini, padahal gagasan-gagasan kita itu secara nggak langsung mereka pakai, ya kan? Walaupun yang menggerakkan mereka si buzzer-buzzer tadi itu menyerang kita itu mereka-mereka juga. Padahal gagasan kita dia pakai. Lalu apa aja yang kita omongin itu berpengaruh loh Mas sebenarnya. Mereka sampai jadi bergerak ketakutan ini itu gitu kan. Jadi kalau aku bener nih kayak yang Mas Tigor bilang, jangan mau deh dikasih 100, 200 pilih saya ini itu nggak usah. Buat apa? Dan yang paling penting jangan terkecoh sama banner. Nah, ini dia. Strategi marketing. Gue bilang jangan pasang spanduk gue banyak-banyak buat apa? Gue bilang. Kadang pusing. Sekarang gini, anggaran satu banner berapa? Nah, Mending buat kita makan sama teman-teman. nah Bener. Kenapa? Di bangsa kita ini masih banyak yang termarginalkan. Kenapa? Bukan saya mengatakan orang kita ini banyak yang pinggiran, bukan. Sengaja banyak yang dipinggirkan. Dipinggirkan. Dimarginalkan. Ayo kita kalau mau, itu baru yang namanya begitu. Iya. Cukup iklan banner rokok aja lah yang ada jalan-jalan. Sumpah. Gue juga gak pernah takut ya mau dialang sama pesaing mau gini gitu, nggak apa-apa. Gue bilang gue ini pilihan leluhur, jadi apapun yang terjadi pada hidup gue, hidup itu udah pasti jalan yang paling benar. Udah. Alam berbicara bahwa bangsa kita ini akan lumayan tenang dan lumayan sejahtera jika berada di posisi pemimpin ke-9. Pemimpin ke-9, bukan yang ke-8 ya Mas? Bukan ke-9. Iya, karena yang ramai itu kan pemimpin ke-8 gitu ya kan? Ke-9. 9 ya Mas ya? Itu bisikan saya dapatkan ketika saya berada di Parangkusumo. Ngomong-ngomong Parangkusumo, saya jadi ingat sesuatu. Apa tuh? Kemarin saya tidak sengaja membuka scrollan TikTok. Ada seorang yang melakukan ritual larung sesaji. Tapi itu tidak dilepaskan, dilempar. Saya sampai gemes.
Gimana ya? Maksudnya dilempar gitu? Dilempar, coba HP satunya saya tunjukkan. Saya emosi, Oke. saya pengen ketemu dengan orangnya. Tuh, saya yang cerita ya. Ya. Ini dilempar gitu. Kita tidak boleh, adab memberi makan, memberi persembahan, kita tidak boleh dilempar. Dia dilempar. Nah, ini adabnya orang, kadang ini orang salah kaprah, niatnya memberi sesaji, niatnya memberi ritual, tapi salah. Nah ini saya marah besar. Loh, ini siapa? Kayak gue kenal. Dia lempar, tidak seperti ini adabnya memberi sesaji. Saya marah besar di sini. Masa memberi sesaji? Jangan sebut nama nih kita. Iya, kenal. dilempar-lempar. Saya ingin tegur ini orangnya. Pantai Selatan marah besar. Pantai Selatan marah besar pada saya. Tidak boleh seperti ini. Nah, ini kan seharusnya kita taruh. Ini sudah ditolak loh dari bahasa ombak, sudah tidak diterima. Iya itu. Mana ada kita ngasih lalu sesaji dengan cara seperti ini. Ini tidak boleh. Adabnya kalau memang tidak tahu adab, jangan dilakukan. Malah jadi apes. Ya, ini tidak boleh dilempar. Saya emosi di sini. Oke. Ini jadi pembelajaran kita juga sih. Betul. Iya. Bagaimana kita mencintai alam itu harus ada adabnya juga, bukan manusia ke manusia aja, tapi ke alam semesta ini juga harus ada adab. Kalau dengan mereka yang kasat mata itu adabnya lebih ngeri. Kita ketemu pejabat, iya Pak, iya. Kalau sama kan jangan main-main. Iya. Iya sih. Karena kita nggak pernah tahu itu. Kita nggak boleh. Kita bakar dupa. Nggak boleh. Iya. Iya. Benar. Nggak boleh. Nyalakan apinya, kita juga nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Mau nggak mau kita harus tekan. Dan kita harus tahu ini ditujukan kepada siapa. Kebanyakan orang salah sih masuk nyalakan. Untuk apa? Ini udah sering nyalakan. Ini adab cara kita berkomunikasi yang harus kita mau nggak mau, tega tidak harus memberikan edukasi kepada siapa. Iya benar. Jangan main-main tentang agama. Paling saya bikin emosi ada beberapa tempat kita mau ibadah kita dipersulit. Wah. Orang pribadi kamu cas tidak masalah, kamu mau tarik Iya. ratusan ribu jutaan, nah orang foto pribadi tidak apa-apa. Kita mau ibadah loh. Benar. Itu adalah panggung sandiwara. Kenapa? Orang-orang kita sekarang sudah terkontaminasi apapun. Semua dipolitisasi. Bahkan yang lebih parahnya itu, Mas, kayak misalnya nih, kayak kejadian aku yang Candi Ijo gitu ya. Dan kebetulan selain Candi itu sih nggak ada yang begitu gitu ya. Lu mau bayar, gua bayar. Tapi kenapa lah ketika gua ini pengen sembahyang, toh kita bukan upacara besar, Mas. Ini sembahyang pribadi loh. Yang nggak ada suaranya, yang nggak ada apa-apa gitu loh, cuman bawa dupa doang gitu. Itu dipersulit harus minta izin. Minta izin sementara orang duduk-duduk di atas candinya, dia nggak tahu candi itu kan dibuat leluhur kita itu untuk tempat sembahyang, bukan untuk tempat piknik. Itulah yang namanya Mbak jawabannya dari pertanyaannya sampai tadi tentang hukum alam. Ke pantai, mohon maaf, jumlah orang kotor sama orang bersih itu banyak orang kotor. Pacaran, Iya. Saya pernah mengantarkan salah satu calon caleg mau ritual ke tempatnya Bunda Ratu, ternyata dia ke situ ngajak laki-laki lain dan melakukan kesetubuhan. Malah saya marahi di situ. Kamu nggak jadi, tidak jadi. Karena ini tempat tidak bisa dipakai main-main. Serem banget ya. Ini hukum alam. Tapi itu dia melakukan itu ritual apa gimana, Mas? Enggak, kebetulan hotelnya itu di nama pantai. Gitu. Oh. Kalau sudah punya niatan ya sudah, sucikan dirimu sendiri, baru tutup dirimu. Percuma kita mau menutup serapat mungkin cover, tapi kalau kita tinggal lakunya masih Betul. percuma. Itu kemalam loh. Kemalam itu tidak bisa kita swap. Ya benar. Benar. Kayak gempa kemarin itu loh kemalam. Yes. Bisa kita swap. Ini makin seru ya.
Makin seru ya. Makin seru sama Mas Tigor. Kalau gue sih emang tertarik di di cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang di luar daripada kehidupan kita, seperti dimensi-dimensi yang memang berdampingan dengan kita. Betul. Dimensi mimpi orang mati dan para leluhur dan yang suci-suci kayak gitu. Karena Mas, kita ini jarang sekali loh, terutama generasi sekarang ini, mereka itu kayak nggak ada. Ya udah, hidup adalah kita aja yang kelihatan doang. Yang nggak kelihatan itu dengan keterbatasan mereka katakan hantu, jin, seenak-enaknya. Loh, aku kalau ada orang bilang, gue tadi lihat hantu, kok aku yang tersinggung ya? Aku tersinggung tuh gini, itu keterbatasan lu dengan versi dan dogma yang udah lu makan telan, sehingga lu bilang sesuatu yang di luar dari kita ini hantu. Kok ya hantu gitu loh. Kita nggak usah repot-repot bikin sundel buntet masuk ke ngesot. Ini ya, ini kita ambil. Coba nggak saja rasakan. Hangat, panas. Nah ini dimensi itu seperti ini. Nah, kita petik yang warna merah. Daerah ini yuk, dingin. Nah, sebentar dari sini panas. Nah, ini dimensi. Gaib itu tidak melulu dengan yang namanya setan, kuntilanak. Itu kan hanya di film. Aku nggak percaya gaib, goblok. Pengertiannya gaib itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi itu ada. Kita bisa rasakan. Contohnya apa? Udara. Itu yang pernah kentut. Iya. Masa lalu yang tidak terlihat juga gaib. Masa depan yang tidak terlihat juga gaib. Misteri. Tapi kalau mau tentang misteri, tidak tahu ya, kepala aku mak twing. Zenza ini ujian asmaranya gede. Tisu dong. Iya Mas, kenapa kayak gitu ya Mas? Padahal kalau di yang lain-lain gitu ya, aku merasa ya sukses versiku ya. Tapi kalau itu nggak tahu, mungkin memang takdir hidupku yang harus melakukan sesuatu yang apa ya, nggak seharusnya badanku. Kalau aku ngaca benar kayak Mas Tigor bilang, ini gue ngaca gue cewek, kata orang gue cakep gitu ya. Semua yang gue kerjain itu adalah kerjaan laki-laki, bahkan laki-laki belum tentu bisa mengerjakannya. Sampai gue pernah berpikir begini, ini daripada gue sibuk urusan cinta, mending gue fokus menselaraskan diri gue sendiri. Sangat penting sekali menyelaraskan diri, menyelaraskan lingkungan. Kok Mas Tigor ada di sini, gue berkeringat-keringat ya guys. Dari tadi saya udah begini. Gue itu orangnya tidak pernah mau menangis ya, tapi gue akhirnya gue keringetan. Ini seru ya, seru banget nih. Dan bahkan aku sampai bisa sempat kayak berpikir gini loh, aku ketemu Zenza ya. Ketika kayak kita sempat ada sesi curhatnya, tapi kayak kok kayak dulu tuh gue sekarang lagi gue jalanin gitu. Kayak aku tuh kayak dalam hati, jujur tuh dalam hati kayak aku tuh kayak nggak sanggup kalau jadi Zenza bilang aku belum sanggup. Setiap orang itu akan menemukan fase-fasenya tertentu, di mana saya yakin bahwa Sang Yang Widi, Tuhan itu membentuk kita dengan suatu tujuan. Kadang manusia itu tidak terima dengan Tuhan, kenapa hidupku dibikin seperti ini. Suatu contoh, kita berdoa, Tuhan jadikanlah aku orang yang kuat dan yang tegar menghadapi apapun. Tapi berhubung kita diuji dengan hal yang membuat kita tidak kuat, kenapa kita protes? Kenapa kita nangis? Kenapa kita frustasi? Minggat. Tepokannya kayak Minggat. Sudah, kamar berantakan, barang-barang di sana berantakan, sampai kamar mandi di sana, kantutnya di sana. Kan unik. Minggat. nih kalau yang di dalam keluar kan juga Meja bisa dinaikin, ini manusia batu bata. Manusia batu bata. Bebanannya ini. itu kayak pas ditepuk tuh kayak
Kasih tahu ya. Gue mau ngomong Langsung dua yang kena ya. sesi ini jangan tanya deh. Sesi ini pas lagi pada nonton, wah ini benar gitu ya. Inilah dunia. Kadang sudah dimengerti tapi kita harus memahami. Iya, mau ditanya apa ya kan, terjadinya apa gitu. Tapi aku pengen tanya deh, di Nusantara ini dekat-dekat ini akan ada apa sih? Yang kurang bagus adalah perairan. Perairan. Jadi jumlah air meluap itu tidak bisa dibendung. Seakan-akan tanggul-tanggul ini baru jebol. Akhir tahun 2023 atau 2024 dua tanggul Jakarta jebol. Banjir bandang yang kemarin 1 minggu ya saya kasih warning, ternyata Bali seperti itu. Pokoknya hati-hati aja buat para pejabat daerah, kalau memang mau bikin tanggul tolong dengan sangat jangan dikorupsi. Iya. Kualitasnya memang harus benar-benar, karena apa, jumlah airnya ngeri sekali. Berarti yang kemarin itu belum ini itu Belum, masih mulai. Itu intro. Bersih. Itu masih intro. Masih nggak dibersihin. Tuh. Itu jaraknya dekat atau lama, Mas? 1 Nggak, bulan itu kita full. Hah? Wow. Karena udan salah longsor ya. Hujan ini salah bangsanya. Aku lihat di perairan itu, terus satu gunung bergejolak. Ini satu gunung di Jawa yang agak berbahaya. Terus sama satu lagi gunung di luar Jawa, tapi hanya berasap saja. Tapi berbahaya juga. Berbahaya juga. Terus ada salah satu tokoh mantan bapak negara. Itu terus salah satu pelopor perempuan pembentukan suatu ajang terbesar itu juga perempuan. Terus kembalinya kereta ke tanah Jawa, saya tidak tahu ini filsafatnya alam. Itu yang saya lihat di alam. Terus gempa terbesar itu saya tidak melihatnya, cuma gempanya ini rendah, kedalamannya yang dalam. Gempanya ini kalau saya prediksi cuma 3-4, tapi kedalamannya bisa 2 km. Gempanya nggak parah, tapi Kedalaman. airnya itu. Ya. Jadi di dalam lautan itu ada semacam gua. Gempa ini yang mengakibatkan gua ini runtuh. Otomatis air yang di laut itu kan ada. Itu pandangan saya. Terus artis ada 3 artis, satu dari pemain film, 2 ini dari people ya, dia bisa ngapa-ngapain, dia kena kasus narkotika. Terus salah satu artis yang tidak ada hubungannya sampai di-expose, berantemnya tidak di-expose, tiba-tiba ada kabar perceraian. Artis kan lumayan senior tua, dengan pengungkapan kasus bahwa si pasangan laki-laki ini menggunakan beberapa asetnya perempuan. Biasa lihat sudah ledakan di akhir tahun yang lumayan ngeri. Kayaknya ngeri, saya tidak bisa ngomong di sini. Seperti yang saya tunjukkan 1 tahun lalu, saya pernah bilang aku lihat ada letusan, api, ledakan, tapi kelihatannya bukan bom di sebuah lorong, itu ternyata yang dijanjikan duluan. Pada saat itu lorong berdarah itu banyak anak-anak berteriak, dan ini tuh ngeri sekali. Jadi saya benar-benar berharap kepada siapapun lebih ketat lagi akses keluar masuk kemana pun lebih ketat lagi. Itu yang saya baca. Mas Tigor yang ngomong aku ya. Gue aja meditasi gitu ngelihat tipis-tipis begitu takutnya minta ampun, gimana kalau Mas Tigor ini yang udah kayak nonton film gitu loh. Melihat sekali. Itu udah bener-bener detail banget kan. Iya benar. Ini Mas Tigor nggak bisa lihat kapan saya jadi dewasanya. Dari reinkarnasi. Ini kakak ini didewasakan oleh keadaan. Itu. Ya kenapa ya saya melihat sebuah keluarga berantakan. Sorry men ya. Nggak apa-apa lah, kita kan butuh yang kayak gini emang. Butuh kayak gini emang benar. Tapi itu udah
titik apesmu sudah habis. Jadi apesmu itu sudah dipanen awal. Yang ke depan yang saya lihat ada happy, ada ketegaran. Cuma nggak tahu kenapa teman-teman sekitar ini kehilangan sosokmu yang seperti biasanya. Yang biasanya tiba-tiba kok lu bisa berubah. Kalau aku sih seneng Mas, aku tunggu yang itu. Kalau teman-teman dia kali yang gitu ya. Karena dia kasihan banyak sekali dikerjain teman-teman. Nah kan, Dia kerja mati-matian tidak pernah berbentuk apa-apa. nah kan, bener loh. Jangan main-main lu sama Mas Tigor. Sudah capek tapi tidak berbentuk. Kan percuma. Goblok. Goblok. Tapi orang seperti ini harus diabadikan. Ya, pasti. Nah, tadi kan udah aku nih yang dilihat ya kan, kapan aku dewasanya ya. Kapan aku dewasa ya kan. Ternyata aku belum ada waktunya buat dewasa ya. Belum balik. Oh, belum balik. Buktinya menstruasi aja tidak teratur. Baru dibahas semalam. Iya. Gue takut sama Mas Tigor. Coba yang sebelah ini. Yang sebelah ini. Aduh. Cerita. Saya merekam banyak perjuangan yang menyakitkan di sini. Di mana ini bukan saatnya buat kita melukai raga kita sendiri. Sepahit apapun jalan kita, ya mungkin itu karena Gusti Sang Pencipta. Karena kenapa saya bilang seperti ini? Karena Mbak Kansa ini tipe orang yang, waduh, kalau sudah mukul badan tidak ada sakit. Oh iya. Gitu. Oh, ngereok ya. Yang reok. Bener. Tapi pribadi yang saya suka di sini, saya itu berani. Cuma keberanian ini nanti banyak sekali orang yang nembak, berusaha untuk membunuh, matiin sensasinya. Ini harus menjadi waspada. Iya. Benar. Harus hati-hati siapapun orang baru yang masuk ke depan sensa. Itu pesan saya. Siap. Itu pesan saya. Terus jangan sampai sensa ini dibagi alat untuk melindungi kesalahan mereka. Ini pesan. Iya Mas. Jangan jadi pion ya. Saya pesan, coba Mbak Zanza datang ke pantai yang berada di Tuban, Jawa Timur. Mbak tadi bisikan-bisikan, coba di situ dengan kode namanya Kembar Mayang. Datang ke situ, mungkin semakin menguatkan jiwanya tubuh kita, termasuk Mbak Zanza. Oke. Bulan depan gue kesana. Jadi Mbak Zanza ini di setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, nggak tahu ya. Oh, total berubahnya. Berubah bagus apa? Bagus. Amin. Amin. Mbak Zanza, aduh saya bingung. Ini jujur ya, mau ditayangkan silakan, mau disensor ya silakan. Cuma ini kan pribadi Mbak Zanza, saya tidak ingin orang lain tahu. Pertama kali saya mengenal Mbak Zanza, itu yang saya ketahui Mbak Zanza ya Pak Nengah ya Mbak Zanza. Tapi di beberapa tahun ke depan saya melihat Mbak Zanza tidak ada Pak Nengah di sini. Jadi wanita yang sendiri pribadi ini dibentuk sendiri sama alam nanti. Iya. Kalau perjalanan aku pun dari awal sampai akhir perjuangan itu juga aku memang sendiri. Bukan berarti tidak ada support daripada pasangan, tapi aku tidak ingin mendompleng atau dinyatakan bahwasannya itu karena gue, karena ini enggak. Jadi di karir bagus Mas. Karir bagus, cuma grafiknya itu naiknya satu tangga. Oh, perlahan. Satu tangga. Turunnya langsung hanya dengan tangga satu. Jadi hati-hati, jika ada orang yang memasang tangga turun, jangan dinaiki. Oke. Tidak semuanya pembahasan kita ini akan diterima, tidak semua usul kita akan diterima. Ada kalanya kita usul dia tampung, tapi dia hanya mencari kelemahan kita.
Habis Oke. resepsi. Ada tahun 2024 akhir Mbak Zainzali Extra Protect, Di situ kenaikan kok Mas. kenaikan dan keturunan. Jadi covernya harus benar-benar cover diri sendiri. Tapi itu bisa diperbaiki ya Mas ya, karena oke. Kalau gitu terus angkat teleponku ya Mas. Amin. Aku juga Mas. Kapan dewasanya? tetap balik lagi ke situ ya. Oke, itu dia dari Mas Tigor. Tapi ada nggak sih Mas Tigor untuk pesan, balik lagi, pesan untuk Nusantara? Pesan untuk Nusantara saat ini lebih pintar-pintar untuk mengendalikan hati dan pikiran. Kalau untuk Garuda Milita Nusantara Mas. Bagus tuh. Oke. Saya memejamkan mata ini, saya melihat sinar-sinar ungu seperti jembatan. Berarti kesimpulannya bahwa Garuda ini nanti akan membuka ruang baru dengan nama lain. Oke. Tapi di situ kelompoknya sama, Oke. tujuannya sama, dan ruang-ruang ini nanti yang akan membesarkan Garuda. Itu banyak sekali, ruang-ruang itu banyak sekali. Ini saya lihat jembatan, karena aku lihat jembatannya itu melengkungnya sempurna, setengah lingkaran. Kalau jembatan biasanya gini ya, ini setengah lingkaran ini sempurna sekali. Naiknya susah, turunnya cepat. Tapi harus benar-benar dari semuanya. Iya. Jangan sampai ada jebakan-jebakan Batman yang bikin gemes. Siap. Mas. Makasih banyak Mas. Terima kasih Mas Satu Nuhun. Ini apa dari semuanya, dari semua narasumber yang berhubung kita kenal semua narasumbernya, ini yang paling keren. Sorry guys. Paling gitu. Terus juga banyak sekali ya apa namanya nilai-nilai moral, terus juga bagaimana kita harus menyatukan diri kepada alam, terutama di bencana-bencana ini ya. Gue nggak bisa kata-kata lagi. Terima kasih banyak Mas Tigor Sama-sama. sudah hadir di sini. Dan kita cuma pesan jangan lupa beradab sama manusia dan juga sama alam semesta. Betul. Saya pamit ya. Kembalikan jati diri Nusantara. Kembalikan jati diri. Saya Tengku Zanzabella. Saya Natalia nih. Dan saya di Kota Tadan. Kita nanti akan balik lagi di Dua Sisi Podcast. Bye bye. Selamat malam.